Oke, selamat datang di channel si anak tua bersama gue Rito Wangsa di segmen Lo Harus Tahu. Tapi dulu cuy. And let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, so kali ini lo harus tahunya agak telat bahas game-game yang akan rilis di bulan Juli. Jadi agak lumayan mulai sibuk lagi, udah new normal. Jadi mulai banyak kegiatan lagi dan baru bisa bikin sekarang videonya. Mudah-mudahan tetap bisa kalian nikmatin karena gue akan sebutin game-game yang menurut gue kayaknya bisa dipertimbangkan untuk kalian beli di bulan Juli. Gak akan banyak karena gue sudah mengkurasi kira-kira game-game apa aja yang menurut gue menarik untuk dibeli di bulan Juli. Yang pertama itu datang dari Destroy All Humans, dimana udah pernah gue mainin juga demonya bareng sama kalian live waktu itu. Yang belum pernah lihat ini gue tonggolin di atas. Ya ntar inilah ya. Gue tonggolin di atas, silahkan kalian lihat. Dan Destroy All Humans ini menurut gue adalah salah satu game nostalgia yang ya dieksekusi dengan cukup baik lah. Gak buruk-buruk amat, tapi gak wah-wah banget juga. Ya lumayan untuk mengisi bulan Juli kalian kalau kalian memang lumayan kebanyakan duit ya. Destroy All Humans, kalau kalian mau gila-gilaan jadi alien, bunuh-bunuhin orang gitu ya, ini cukup lumayan seru. Selanjutnya datang dari Story of Season, bukan Harvest Moon, beda ya. Tolong ya dibedakan Story of Season dan Harvest Moon karena memang sudah beda developernya, jadi memang sudah beda juga gamenya. Jadi kalau kalian mengingat Harvest Moon kemarin agak wow down. Nah sekarang kita bicara tentang Story of Season yang ini versi remasternya dari Friends of Mineral Town yang emang udah gila banget ya. Semua orang kayaknya tahu, semua orang kayaknya main di eranya dan dibikin lagi. Dan yang menarik adalah ini akan rilis di Nintendo Switch dan PC. Iya PC, dan di PC harganya 200.000 saja saudara-saudara. Dan kalian bisa nostalgia di sini ya dengan segala macamnya yang terlihat kayaknya kalau ngelihat si screenshot dan beberapa gameplay trailernya ini dari segi grafik sih jauh dibikin lebih polish aja ya. Lebih enak di mata lah at least. Dan ini merupakan salah satu nostalgia juga. Jadi Destroy All Human, lalu ada Story of Season. Dan kalau ngomongin Story of Season tentunya ada Story of Season dari Doraemon juga, versinya Doraemon yang akhirnya rilis di PS4 versi worldwide-nya. Jadi mungkin kalian bang, bukannya Story of Season udah lama ya, udah lama. Versi PS4-nya juga di Jepang udah duluan. Tapi yang versi worldwide-nya yang ada bahasa Inggrisnya itu baru nanti tanggal 30 Juli 2020. Itu baru rilis di PS4. Si Doraemon Story of Season. Dan si Story of Season yang Doraemon ini akan rilis di tanggal 30 Juli 2020. Sedangkan yang Story of Season Friends of Mineral Town ini akan rilis di tanggal 14 Juli 2020. Lalu ngomongin 14 Juli, di 14 Juli juga ada game yang harusnya sih orang yang main PC, teman-teman yang main PC ini udah nungguin banget, yaitu adalah Death Stranding. Death Stranding ini akhirnya portingannya selesai dan dirilis juga di PC di tanggal 14 Juli 2020. Dan gue lihat juga ya, hype juga tetap ada gitu yang orang-orang yang udah punya di PlayStation dan masih beli juga versi PC-nya karena mungkin saking cintanya sama game-game Kojima atau pengen lihat performanya di PC kayak gimana. Karena harusnya kalau kalian bisa mainin di PC sih kalian akan dapetin at least grafik yang jauh lebih asik dan FPS yang jauh lebih stabil juga ya. Jadi Death Stranding ini 14 Juli 2020. Lalu ngomongin anime-animean, ini sebenarnya bukan game gue banget sih, tapi gue sebutin aja karena mungkin ada sebagian dari kalian yang suka dan gue nonton. Kalau Fairy Tail gue nonton, dan Fairy Tail ini agak-agak mirip Persona secara combatnya gitu ya. Lu bisa lihat art style juga mirip. Lalu ada mirip-miripnya juga sama si Dragon Quest 11 sih kalau menurut gue. Dan mungkin banyak dari kalian yang meragukan Fairy Tail karena kalian takutnya Fairy Tail ini akan berakhir seperti si One Piece World Seeker yang kemarin. Tapi kalau menurut gue udah ngelihat sekilas-kilas sih dan udah lihat gameplaynya juga kayaknya sih nggak akan kayak gitu sih. Ini akan sedikit lebih baik. Walaupun tetap ujung-ujungnya ini adalah sebuah fan service ya. Jadi tetap yang diutamakan adalah kalian yang memang ngefans sama Fairy Tail. Lalu ada si Sword Art juga ngeluarin juga yang namanya Sword Art Online Alicization Lycoris. Nah kalau ini gue gak bisa ngomong banyak, buat kalian yang suka ya sikat aja. RPG, PlayStation 4, Xbox One, PC. Silakan. Alright, selanjutnya ada game lagi yang datangnya dari Nintendo Switch nih. Sebenarnya ada dua yang datang dari Nintendo Switch yang sebenarnya menarik menurut gue, yaitu adalah Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise. Ini katanya game horror. Gue juga belum pernah main sama sekali, tetapi gue nanya ke beberapa orang, katanya sih yang pertamanya lumayan katanya. Tapi kalau gue sih nggak terlalu tertarik, entah kenapa ngelihatnya. Gue jauh lebih tertarik dengan si Mario. Ya kan, Paper Mario The Origami King. Entah kenapa gue lebih tertarik dengan Paper Mario The Origami King. Art style-nya lucu gitu ya, seru, walaupun gue mungkin tidak akan mereview. Jadi buat kalian yang mungkin nge-review dan pengen bantuin anak tua buat nge-review ya silakan Nintendo Switch. Karena gue kayaknya tidak akan mereview. Tapi art style-nya seru. Apakah game-nya akan seseru art style-nya? Kita lihat saja nanti ya.
Lalu selanjutnya ada lagi game, oh ya ini sekilas aja ya, game dari si EA ya, yaitu adalah si Rocket Arena. Jadi udah pernah gue bahas juga waktu EA ngeluarin game ini, game multiplayer kompetitif, tentang bagaimana kalian itu fokusnya sama senjata kalian adalah roket gitu ya, namanya Rocket Arena. Menarik sih ya buat yang suka. Tapi kayaknya orang-orang sekarang masih pada terpaku sama Valorant. Jadi entah dia akan dapat exposure atau tidak, karena ya teman-teman masih pada asik main Valorant kayaknya ya. Alright, selanjutnya kita akan, oh ya ini juga ada requestan dari teman gue, katanya bang sebutin dong Mobile Suit Gundam Extreme versus Maxibots On. Itu gue sebutin. Jadi buat kalian yang suka Mobile Suit Gundam ini kayaknya lumayan banyak kalau yang suka dan mulai nabung buat si Mobile Suit Gundam Extreme ini. Gue sih bukan yang termasuk suka ya, tapi ini cuma ada di PlayStation doang. Alright. Selanjutnya ini gue akan tutup dengan 2 video game yang menurut gue cukup menarik. Yang pertama datang dari Crysis Remaster ya, yang leaknya nongol dan menjadi masalah gitu. Menjadi masalahnya kenapa bang? Karena setelah leak, nongol leaknya, gameplaynya, ternyata orang-orang yang udah berharap Crysis Remaster ini bagus banget, ternyata menurut mereka leaknya itu wow gitu, kurang gitu ternyata gitu. Dan entah kenapa apa yang terjadi, akhirnya si pihak developernya dari Crysis ini, Crytek itu mendelay ya, mungkin mendengarkan fans-fansnya juga, karena memang harusnya kalau ngomongin Crysis kan di eranya nih, buat kalian yang belum tahu, Crysis ini menjadi sebuah game yang bisa dibilang jadi benchmark lah atau barometer buat game dengan grafik yang bagus, apalagi ngomongin vegetationnya ya kan, si environment itu Crysis tuh keren banget, dan tiba-tiba pas remaster gitu doang kayaknya memang memicu kemarahan dari para fansnya juga gitu, akhirnya diundur. Harusnya rilis 23 Juli tapi akhirnya diundur. Dan yang terakhir adalah game yang paling keren menurut gue ya, karena gue pemain PlayStation dan suka open world, suka Assassin's Creed, suka samurai, suka Jepang juga, dan disuguhin game kayak gini, Ghost of Tsushima. Ya udah, gue demen banget sih. Jadi menurut gue inilah salah satu game yang sangat worth it ya kayaknya untuk lo sikat, karena gila ya, nostalgia ala Tenchu-nya ada juga, terus juga vibe samurai kalau kalian yang main Way of Samurai, kalian yang main game-game samurai jadul ya, lu pasti bakal nemuin vibe itu di sini, dan dieksekusi dengan cukup oke juga kelihatannya dari trailer-trailernya. Jadi menurut gue ini pertimbangan yang paling berat buat para gamers, khususnya gamers PS4, ada di Ghost of Tsushima sih. Kalau yang di PC mungkin lebih ke Death Stranding atau mungkin ke si Mineral Town tadi, si Story of Season. Tapi kalau di PS4 kayaknya semua mengerucut pada Ghost of Tsushima. Dan ngomongin Ghost of Tsushima juga, gue lagi nge-review game ini dan mungkin akan gue rilis reviewnya pada tanggal 14 Juli nanti. Jadi pas Death Stranding sama si Story of Season itu rilis, gue merilis juga review dari Ghost of Tsushima gitu. So silakan, apakah kalian mau nambahin juga, menurut kalian ada game-game yang seru juga gak sih? Ada yang belum gue sebutin bang, harusnya lo sebutin, kayak Catherine Full Body misalnya, itu kan remaster ya kalau gak salah, remaster yang akan rilis di Switch, atau ada beberapa game lain yang pengen disebutin sama kalian tapi gue gak sebutin, bang lo harus tahu juga, silakan tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu untuk game-game di bulan Julinya, yang menurut gue itu sih yang menarik di bulan Juli, dan pandangan gue terhadap game-game tersebut seperti apa. Jangan lupa buat subscribe channel Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @PLY Original. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu. Play original, pengen original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.